Bapak Bambang Rumita terpilih itu mendapatkan suara 683. Artinya 683 lebih satu saja masyarakat mencabut mandat yang kami berikan kepada Bapak Kepala Desa. Mencabut mandat yang kami berikan kepada Bapak Kepala Desa. Dapat mencari solusi buat bapak-bapak semua supaya kita tidak sering-sering rapat. Mudah-mudahan rapat hari ini, perkumpulan hari ini dapat mencari solusi yang baik yang kita inginkan semua. Bukan keinginan Bapak tapi keinginan kita semua. Karena perlu saya garis bawahi, untuk ADD itu sudah ada aturan. Mulai anggaran yang harus disalurkan itu berapa persen ke masyarakat. Dan masyarakat juga ada kategori yang harus menerima. Apabila itu kita selesaikan sesuai aturan, insya Allah ini berjalan dengan aman. Bagi Kantikmas, Bapak Muramil waktu itu belum hadir, mungkin berhalangan. Artinya kita menyampaikan sesuatu. Menyampaikan sesuatu pada waktu itu, apa yang kita sampaikan ke Bapak Kepala Desa, kami anggap menemui jalan buntu. Aspirasi yang kami sampaikan mungkin nyambung, mungkin tidak, tapi kami belum dapat keputusan yang kami anggap memenuhi apa yang kami kehendaki. Makanya terjadilah pada hari ini kita ada mediasi kedua, dan selanjutnya nanti kita akan adakan somasi Bapak apa yang kita kali 26% sesuai amanat undang-undang. 25% itu timbul 180 sekian juta Bapak. Itu wajib. Kalau kurang tambah yang lain. Yang kami pertanyakan, kenapa Rawenda kok dapat 32? Yang sama dengan 32 ini masih banyak barisannya Bapak. Ya, banyak yang di luar bansos, di luar PK, di luar yang lain-lain. Di samping itu Bapak ada aturan-aturan yang Kepala Desa Langgar rapat COVID sudah itu pembagian, cara pembagian dana COVID kami anggap pemerintah desa sudah melanggar aturan. Undang-undangnya kami tidak ngerti. Dana COVID itu dibagi di balai desa, disaksikan aparatur desa didampingi BPD dari pihak kecamatan, pendamping desa, dan dari Babi, kemudian dari Babinsa. Ini tidak terlaksana, katanya waktunya mendesak. Dibagikanlah rumah ke rumah. Jangan pesan apa? Jangan ngomong-ngomong ya. Dan orang yang kita rekam ini mengizinkan. Ya, sekarang bahan perbandingan. Palu Terap bibirnya sangat kecil.
Karena yang terdampak COVID bukan orang miskin, Bapak. Contoh pengusaha taruh. Karena dengan dana COVID tidak ada orang pesta, pendapatan beliau merosot. Itu termasuk dampak. Nah, jadi saya kira nggak perlu kami jelaskan, Bapak. Kenapa kami tempo 3 kali 24 jam? Itu tempo yang kami anggap lama. Kami menghindari masyarakat yang tidak menghendaki pemerintahan desa ini berlanjut 690 orang. Dan sama sekali tidak dipaksa, Bapak. Karena pada zaman pemilihan kepala desa, Bapak Bambang Rubinta terpilih itu mendapatkan suara 683. Artinya 683 lebih satu saja masyarakat mencabut mandat yang kami berikan kepada Bapak Kepala Desa. Apabila dalam 3 kali 24 jam, istilahnya bukan kami mengancam Bapak, mungkin kami akan minta mediasi lagi, tapi lebih besar. Sebanyak 690 masyarakat akan datang sini menyaksikan bagaimana mediasi selanjutnya. Kami mau ada salah, Pak dan Ramil belum tahu. Ini saya jelaskan sekarang. Tempoh hari Pak ada 9 ketua RT kami yang mengundurkan diri. Nah inilah yang lucunya. Kami pertanyakan, ada apa kalian mundur? Ada apa sebenarnya yang terjadi? Setelah 9 diskusi baru kita semua masa tertawa. Oh ini masalahnya. Baik. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar dan mekanisme cara menyampaikan dana DD DRT COVID-19 oleh Bapak Kapolsek Palu. Artinya dana tersebut harus sesuai dengan anggaran. Ini sedikit saya sampai kemari Pak ya, mohon maaf ya. Jadi yang namanya sesuai anggaran tadi Pak Camat juga sudah jelaskan itu 25%. Artinya ada kriteria dari dana DD yang diterima oleh desa. Dari setiap desa itu pastinya berbeda. Sudah dijelaskan juga oleh Pak Camat, betul. Kami coba pahami itu dan kami coba pelajari itu Pak. Jadi benar adanya dana DD itu setiap desa itu tidak sama, itu betul dan kriterianya jelas. Penerima DD di bawah 800 juta itu 25%. Yang selanjutnya lebih dari itu sampai ke 30%. Lebih dari 1,2 M itu 35%. Apabila dana DD tersebut sudah terserap dan sudah dibagikan semua dan dirasa masih kurang khusus untuk program COVID-19, dalam artian ini program di negara difokuskan untuk tahun 2020, fokus untuk kemanusiaan dan penyelamatan masyarakat seluruh Indonesia. Betul nggak Pak? Apabila dana itu habis, maka segera ajukan permohonan untuk ditambahin. Yang kami baca seperti itu Pak. Mohon maaf jangan disalah. Saya tahu jikalau Bapak menjelaskan hari ini saya rasa sudah pakai Pak. Setelah karena ini sudah terjadi. Hukum mengatakan apabila sesuatu yang sudah terjadi tetap diproses secara hukum, dan apabila sesuatu yang belum jadi baru bisa kita dua-dua. Kan seperti itu Pak ya. Asli real itu. Dia butuh hanya rokok 1 bungkus pasmil, punya uang 100.000, maka harus dikeluarkan 23.000. Begitupun dengan kita punya pagu maksimal 25%. Di 690 masyarakat itu tanda tangan real tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun menghendaki bahwasanya
kades kami itu untuk tinggalkan jabatannya. Itu real dengan adanya permasalahan-permasalahan yang tidak transparan, artinya masyarakat betul-betul kecewa. Jadi sebenarnya itu sudah lama kami peringatkan dan sudah diskusi beberapa kali ya. Tetap perubahan-perubahan itu tidak kami temukan gitu. Jadi ini adalah semuanya, tidak ada yang siapa yang di depan, tidak ada yang memotori, tidak ada, ini semua timbul dari masyarakat gitu. Kami tahunya kejadian seperti itu adalah setelah kami simak para RT kami mundur polemiknya sebenarnya, dan kami setelah simak permasalahannya kami terpanggil. Kami sebenarnya bukan siapa-siapa, kami terpanggil. Loh, kok bisa begini desa kita ini, kalau nggak segera kita perbaiki, nggak segera kita jalin koordinasi yang bagus, nanti akan mudah seperti itu. Jadi saya rasa hanya itu ya, aspirasi masyarakat itu bisa terrealisasi, dan semua masyarakat itu dilibatkan atas itu. Jadi untuk indikasi yang lain saya rasa nggak ada ya. Gitu. Kalau tidak transparan jelas iya, kalau tidak real jelas iya. Data-datanya kan kami sudah disebutkan tadi ya. Terus mereka yang betul-betul layak dapat itu tidak terdata. Jadi kami hitungan secara bodoh ya, dari 25% dana DD, betul kayak yang katanya itu tidak harus dihabiskan semua, tidak harus ada silpa. Cuma sebenarnya kita mengacu dengan perpu ya, dengan perpu dan dengan perda. Dari pemerintah pusat juga mengatakan bahwa tahun 2019 kita fokus untuk penanganan COVID-19. Kalau somasi tetap jalan karena hukum adalah sesuatu yang sudah terjadi, itu harus proses gitu. Dan kalau kami batalkan, itu masyarakat kok yang bicara, bukan kami. Kalau kami yang batalkan, kami nggak punya hak atas itu, ya kan? Kalau memang harus dibatalkan, ya masyarakat itu yang batalkan, bukan kami gitu. Tapi somasi tetap berjalan. Somasi tetap jalan. Berarti kita masih nunggu tuh, Pak? Kita masih nunggu ya, itu kan nanti akan digodok juga. Tadi sudah dijelasin dengan Pak Polisi, itu ada tata caranya, ada prosedur yang harus kita lalui. Dan kami yang jelas ya, prosedur itu sudah akan kami godok dan kami layangkan dengan pos-pos yang memang berkepentingan. Gitu. Oke. Kesepakatan kita tadi bahwa kita mendapatkan masyarakat dengan perantaran dari Sanggambring, perantaran dari Kapolsek, dari Santomannya, kita akan melakukan sisir lagi yang memang terlewat, sehingga akan kita cek bersama-sama layak atau enggak untuk kembali. Itu kami menanggapi dengan masyarakat yang merasa kurang puas. Kan yang jelas kami akan mengajak tim untuk kembali. Setelah somasi, saya dinamika itu semua itu ada mekanisme. Sekarang saya di SK-kan Bupati, saya mengatakan Bupati, saya pertanyaannya saya jelaskan karena isi somasi nanti ada poin-poinnya. Saya jelaskan karena versi mereka dengan versi yang saya lakukan, saya punya data, saya punya bukti, mereka mungkin juga punya, itu bukti nanti Untuk layak semua. menurut saya sudah layak karena mereka melalui seleksi yang ketat dari jumlah kurang lebih 100-an. Tadi aja udah dari sendiri. Dan oleh tim yang kita bentuk secara SK. Berarti nantinya akan ke Saudara Bupati, kita tunggu. Yang pasti kan sudah kita sampaikan masyarakat bahwa somasi mereka penumpang kades itu ada aturan. Jadi bukan serta-merta hanya menggunakan tanda tangan masyarakat, itu bisa dijatuhkan pemerintah desa. Kalau memang aturan memang menggunakan tidak lebih kewenangannya, ya betul, tidak gampang hanya memudahkan tanda tangan. Jadi ada proses prosedur yang harus diikuti. Tetap keputusan Bupati. Tetap harus keputusan Bupati. Nanti juga kan nanti akan kena nongkrong tim. Dari Sebenarnya intinya mereka hanya untuk dana BLT desa. Bahwa di yang luar 32 masih ada yang masyarakat yang layak. untuk Jadi penyelesaiannya. kita kembalikan sama mereka. Silakan sampaikan data-data yang memang untuk layak, dianggap mereka layak, nanti akan kita verifikasi. Oh, siap.